Islam nambah lagi, ada yang mualaf. Oke, bisa ditampilkan ya. Jadi ini adalah baru-baru ini ada seorang ustadz ya, Ustadz Dery Sulaiman. Beliau ini mengatakan Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, Richard Lee gitu ya akan mualaf. Sebenarnya dia komentarnya tuh tentang Richard Lee yang orang tuh tanya-tanya, kok mualaf? Mualaf apa enggak? Ketahuan, udah mualaf gitu ya. Lalu Ustadz Dery bilang, bukan cuma Richard Lee, Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, bahkan katanya Ahok akan mualaf. Pendapat atau perasaan kamu, Mel, kira-kira melihat yang kayak begini, menurut kamu gimana? Ini gak sih ngerasa kehilangan banget ya kalau ada orang yang mualaf? Tapi saya sih enggak ya. Kalau aku lihat semua hal-hal ini ya, semua orang-orang ini aku lihat, oh ya udah. Malah kan sebenarnya mungkin ada perasaan begini dari orang Kristen. Oh iya, ya udah gitu. Berarti sejak dulu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak benar-benar Kristen. Nah itu perasaan itu tuh biasanya muncul. Iya nggak sih? Kalau Ko Andre jadinya ngelihatnya gitu ya, ketika ada login logout ini terlalu digembar-gemborkan, itu jadi kesannya kayak hard selling. Aku melihatnya begitu. Karena sorry kalau aku pakai kata ini ya, norak. Saya persembahkan kepada Anda Kumailah Hakimah. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih teman-teman penonton yang ternyata Ko Andre ngundang aku karena rekomendasi penonton. Oke, langsung gue kalah. Gue langsung kena mental. Gak bisa jawab. Pengen koreksi itu, jangan bilang aku representatif dari komunitas Muslim. Kayaknya. Oh gitu. Kayaknya karena ada kelompok orang Muslim yang disound me bisa, kan? Oh iya. Tidak mengakui kamu sebagai bagian dari mereka. Jadi aku sebagai aku aja. Oke. Kalau gitu diulang. Maksudnya mengundang Kumailah Hakimah dalam membicarakan tentang agama, karena poinnya adalah anak-anak muda akan mau mendengarkan penjelasan agama yang bukan as it is, Mel. Aku percaya begitu. Jadi bukan mau mendengarkan penjelasan yang as it is. Kenapa? Karena agama yang bilang. Mungkin kalau penjelasan begitu ya silahkan. Beberapa orang yang maunya begitu silahkan. Cuman aku selalu mendorong teman-teman yang ngedengerin podcast ini atau ngedengerin Andre Tunggal itu tidak berpikir as it is. Tapi selalu bertanya kenapa ya? Apa ya? Rasionalitasnya apa? That's why kenapa aku sebut kamu sebagai seorang yang representatif untuk membicarakan pada level itu. Jadi kamu lebih suka sebagai kamu aja? Sebagai aku aja, tidak mau di kelompok atau golongan apapun atau lembaga atau institusi apapun. Aku membawa pikiran dan pengalamanku aja. Oke, itu disclaimer yang baik. Itu disclaimer yang baik. Jadi welcome sekali lagi ke Andre Tunggal, Mel dari Forbidden Questions. Jadi kemarin waktu tayang video kita yang lampau-lampau seru tuh. Seru Responnya. Kamu gimana waktu munculin itu? Seru responnya. Masih ada yang bilang kamu misionaris? Masih ada, malah ada yang bilang justru dengan kita membangun komunikasi itu, aku dan Ko Andre membangun komunikasi malah makin membuktikan kalau aku adalah misionaris. Terbongkar gitu ya? Malah semakin terbongkar gitu. Itu yang mana berarti aku misionaris yang sudah dijadikan agen dari sejak, kalau dihitung dari sejak aku bisa baca Quran, berarti dari sejak usiaku 4 tahun lah. Dan berarti ya ibuku yang guru ngaji itu, juga agen. Bapakku yang merupakan dosen studi Islam itu, mereka mendidik agen misionaris itu. Jadi mereka sudah dianggap juga agen juga sama kelompok ini. Ya harusnya ya, karena kan orang tuaku guru pertamaku ya. Iya. Dan anyway dari respon dari channelku, teman-teman subscriber, viewer juga sangat senang banget. Maksudnya akhirnya kita itu tidak terjebak pada dialog agama yang bermusuhan. Gitu. Karena bukan biasanya, karena dialog beragama yang bermusuhan tuh banyak ya. Banyak banget dan karena memang orang-orang yang nonton gue, karena kan gue mengangkat kasus-kasus yang begitu banyak itu soalnya bermusuhan melulu gitu. Kayaknya orang capek deh. Jadi kita bicarain dan kita berani untuk kemudian maju dan bicarain tentang sesuatu yang bukan untuk kompetisi,
Tetapi bagaimana kita bisa saling ngelengkapin aja, ya kan gitu ya. So, Bukan saling nyari plot hole. ya seharusnya begitu ya, Maksudnya, kalaupun ada plot hole, menurutku sih, kalaupun ada ya akui dengan jujur aja. So what? Betul, menurutku itu adalah kebijaksanaan apa ya, yang idealnya dimiliki orang beragama deh. Kalau misalnya ada plot hole, ada bagian-bagian yang sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan, ya akui saja dengan rendah hati bahwa ini tidak ada penjelasannya atau tidak bisa dijelaskan. Gue tiba-tiba pengen langsung bertanya nih Mel. Selama lu studi di ilmu tafsir ya, apakah ada sikap dari dosen pengajar atau mungkin tradisi yang lu baca tentang cendekiawan muslim ya, ulama misalnya, yang sebenarnya bersikap jujur dan apa adanya terhadap plot hole itu? Ada, tapi biasanya di penutupnya itu selalu Walau-walau bisawab. penutupnya wallahu a'lam bishawab, tentunya Allah yang maha tahu. Tapi biasanya di akhirnya tuh gimana ya, mengakui bahwa ini tidak bisa dijelaskan, tapi konklusinya bukan tidak bisa dijelaskan atau tidak ada penjelasannya. Konklusinya adalah Tuhan punya misteri, punya maksudnya tersendiri yang kita belum bisa memahami gitu loh. Tapi ketika lu pelajari itu, apakah lu cukup bisa menerima jawaban itu, atau you need more gitu? Tentu saja aku nggak bisa, dan I need more. Oke. Dan itu aku temuin framework yang bisa ngasih aku extended explanation itu justru dari kerangka-kerangka studi agama di di kampus-kampus top luar sih. Karena waktu itu aku suka ikut short course. Oh ya, dari luar. Dari luar. Dari luar apakah dari kalangan Islam atau Ya dari? enggak, aku ngambil dari Harvard, Oh, dari Edinburgh gitu ya, tentang religion, science, filosofi, yang gitu-gitu loh. Islamic Studies juga, tapi Islamic Studies. ya. Oke, kayaknya penjelasan kita, pendahuluan kita cukup lumayan berat dan kita nggak perlu berat-beratan di situ. Kita mau lihat tentang satu hal yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail. Jadi ada satu fenomena yang sedang muncul belakangan ini, yaitu seperti ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi disclaimer dulu di awal. Kita mencoba untuk menjelaskan dan gue pengen dengar apa pendapat Mela tentang kecenderungan orang-orang tertentu yang kayaknya seneng banget kalau dari pihak Islam tuh nambah member. Nah, jadi baru-baru ini lagi rame, kebetulan juga di channel gue banyak yang selalu sounding Dre, Oten kelojotan, Oten. Cantik, Mela cantik katanya Oten. Udah sekarang. Oten kelojotan gitu ya, panas dingin. Oten sakit gigi katanya ya, sakit perut. Kenapa? Karena Islam nambah lagi, ada yang mualaf. Oke, bisa ditampilkan ya. Jadi ini adalah baru-baru ini ada seorang ustadz ya, Ustadz Dery Sulaiman. Beliau ini mengatakan Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, Richard Lee gitu ya, akan mualaf. Sebenarnya dia komentarnya tuh tentang Richard Lee yang orang tuh tanya-tanya, kok mualaf apa enggak? Ketahuan, udah mualaf gitu ya. Lalu Ustadz Dery bilang, bukan cuma Richard Lee, Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, bahkan katanya Ahok akan mualaf. Pendapat atau perasaan kamu, Mel, kira-kira melihat yang kayak begini, menurut kamu gimana? Aku nanya ke Andre dulu dong. Emang ke Andre sakit perut kelojotan gitu gak sih? Orang Kristen tuh beneran ini gak sih, ngerasa kehilangan banget ya kalau ada orang yang mualaf? Kalau saya sih enggak ya. Kalau aku lihat semua hal-hal ini ya, semua orang-orang ini aku lihat, oh ya udah. Malah kan sebenarnya mungkin ada perasaan begini dari orang Kristen. Oh iya, ya udah gitu. Berarti sejak dulu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak benar-benar Kristen. Nah itu perasaan itu tuh biasanya muncul. Nah jadi perasaan kayak oh ya udah sih gitu. Kalau misalnya ada orang Islam masuk Kristen, tentu responnya akan beragam lah, Mel. Ada juga yang mungkin senang karena ada yang mendapatkan keselamatan. Itu kan dari perspektif Kristen begitu. Tapi juga ada yang lebih cenderung untuk, dan gue termasuk orang yang kedua ini, gak usah terlalu cepet-cepet. Jadi maksudnya tuh nggak usah terlalu cepet-cepet dimunculkan kisahnya. Karena pada akhirnya orang kalau baru beragama tuh jangan jadiin komoditi.
untuk kemudian kayak propaganda, hard selling, marketing, promosi gitu loh. Iya nggak sih? Kalau Ko Andre jadinya ngelihatnya gitu ya, ketika ada login logout ini terlalu digembar-gemborkan, itu jadi kesannya kayak hard selling. Aku melihatnya begitu. Karena sorry kalau aku pakai kata ini ya, norak. Sorry kalau menyinggung ya, maksudnya aku merasa jangan norak lah. Maksudnya orang beragama itu kan urusan-urusan pribadi yang, oke, katakanlah dikabarkan misalnya, oh Andre pindah agama misalnya. Oke, ya sudah toh, harusnya gak usah jadi sesuatu yang gimana-gimana banget. Menurutku sih. Kalau misalnya nih di percakapan kita terus ada yang bilang, wah nih Kumaila bentar lagi masuk Kristen gara-gara Ko Andre, atau oh bentar lagi nih Ko Andre syahadat disaksikan Kumaila gitu. Bukan gara-gara dipimpin sama Kumaila. Syahadat dibimbing oleh Kumaila. Dibimbing Nah, kalau misalnya ada komentar-komentar kayak gitu, Ko Andre akan ngerasanya gimana? Biasa aja. Ketawain malah. Maksudnya ketawain itu bukan ketawa aja, maksudnya kayak hal yang kecil itu dibesar-besarkan. Dianggap begitulah, dianggap terlalu gimana-gimana banget. Aku juga nggak punya aku nggak punya particular opinion atau particular emotion ketika ada berita-berita si ini mualaf atau siapa murtad yang gitu-gitu tuh biasa aja. Biasa aja. Nggak benar-benar, dan bahkan aku nggak tertarik kenapa misalnya ini murtad, kenapa murtad gitu, atau ini mualaf, kenapa mualaf. Cerita-ceritanya itu aku juga nggak terlalu tertarik, tapi aku pernah tertarik waktu lagi remaja. Jadi di koran, aku rasa Republika. Setiap hari Jumat ada sebuah rubrik Islami gitu di korannya, yang mana biasanya itu berisi tentang kisah orang yang entah ateis atau Kristen atau apa terus masuk Islam. Ya. Itu rubrik Jumatan kalau nggak salah Republika. Benar, gue confirm itu. Karena itu salah satu media yang giat untuk menceritakan itu. Karena almarhum abahku langganan beberapa koran. Gitu. Ya. Nah, terus aku waktu itu waktu aku remaja, waktu kecil dan remaja deh suka baca cerita itu dan tertarik. Tapi ya seiring aku banyak belajar, pesonanya jadi mulai luntur aja. Karena aku jadi bisa memahami biasanya tuh orang pindah agama gitu ya, baik kalau cerita-cerita masuk Kristen tuh aku pernah bacanya dari kumpulan cerita Chicken Soup itu tuh. Oh, Chicken Soup. Ada Chicken Soup, aku lupa subjudulnya, tapi Chicken Soup tentang isinya orang-orang dapat hidayah Kristen gitulah. Ada Chicken Soupnya. Gue mau bercanda tapi takut. Tahu apa? Bercandanya enggak, bercandanya netral kok. Oh, ya. Ketahuan umur, Mel. Baca Chicken Soup ketahuan umur aja. Udah baca koran cetak. Ketahuan umur. Tenang, Mela masih muda kok. Ya, aku ngerasa udah tua juga. Oh gitu ya, oke. Benar. Nah, di situ ada cerita-cerita kayak gitu. Dapat yang misalnya tadinya apatis, tadinya ateis, atau tadinya ninggalin gereja gitu. Terus kembali lagi beriman, kembali lagi kuat imannya, sehat badannya di dalam Kristus. Ya kayak gitu, disentuh Yesus ya, dijamah Yesus yang gitu. Nah, dari cerita-cerita di rubrik Republika dan cerita Chicken Soup itu, aku jadi menemukan kesamaan-kesamaan pola cerita. Jadi aku menganggap itu adalah pengalaman manusia yang umum. Jadi ketika orang-orang ini biasanya mereka merasa kosong, mereka mencari sesuatu, pas banget nemu momen yang mereka bisa mengisi kekosongan itu. Dan ya aku akan ngelihat itu sifatnya kebetulan gitu. Maksudnya karena mereka mencarinya ke agama. Kalau misalnya mereka mencari kekosongan itu ke tempat lain yang bukan agama gitu, bukan Alkitab, bukan Al-Quran, misalnya ke komunitas apa misalnya gitu. Charity ya. Bisa aja mereka jadi filantropis gitu. Betul. Atau jadi volunteer apa gitu. Ini menarik, pandangan ini menarik karena menurut aku tuh pada akhirnya itu adalah bagian dari, aku pikir istilah kekosongan itu baik sih menjelaskan itu. Jadi ada kekosongan atau bahkan mungkin sebenarnya kalau menurut aku
aku memilih untuk bahasanya apa ya? Ketidakpastian. Apa sih? Ketidakpastian. Yang semalam aku nonton Conclave itu kan di khotbahnya ada apa? Ketidakpastian itu membuat kita bisa bergantung pada Tuhan. jadi Maksudnya kalau aku melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya manusia menurutku sedang mencari kepastian. Dan orang-orang seperti itu tuh sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia pilih itu pasti. Jadi ketika ada kisah yang meneguhkan bahwa apa yang dia pilih itu ternyata sama nih, aku tenang. Jadi itu sebenarnya menunjukkan di satu sisi menunjukkan ketidakpenuhan, ketidakutuhan atau ketidakdewasaan. Bahwa apa yang saya pilih sebenarnya ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi ketika melihat bukan benar, jadi sebenarnya atau merasa dapat jawaban. Aku juga pernah baca kasus-kasus cerita, tapi ini dari tulisannya Michael Shermer. Ini aku baca setelah dewasa. Kan kalau Chicken Soup sama Rubik itu atau remaja ya. Michael Shermer ini dia menjelaskan bagaimana otak merespon terhadap keajaiban jawaban gitu. Jadi awalnya dia rasa penasaran itu karena punya kolik, kan dia tuh mungkin profesor fisika atau apa, dia merasa bertemu Tuhan lah gitu. Terus dia jadi religius banget. Pas ditanya gimana bertemu Tuhannya, dia lagi kayak jogging pagi terus ngelihat air terjun atau gimana, terus dia ngerasa kayak ada energi ilahiyah gitu loh ke dalam dirinya. Terus ya itu adalah universal experience dari orang yang mendapat hidayah, aku rasa. Dan itu kembali lagi itu bakat otak manusia. Aku jadi ngelihatnya begitu sih, bukan sesuatu yang magical banget. Bukan sesuatu yang secara apa sebutannya? Ya bukan sesuatu yang kamu lihat bahwa itu spiritual yang benar-benar bekerja banget gitu ya. Entitas spiritual maksudnya. Iya, itu karena otak kita mampu menciptakan pengalaman sensasi itu. Betul. Mampu menciptakan sensasi. Kalau kita lanjutin lagi ini udah topik lain ya. Tapi kita masuk dulu kepada sebuah ini. Jadi sekali lagi ada orang-orang yang kemudian berasa untuk proving atau saya ingin membuktikan kebenaran agama saya ya. Dan kebetulan video yang akan gua kulik ini adalah video yang diambil dari salah satu video yang sayangnya kalau menurutku pengen membuktikan agama tapi kemudian dengan disproving agama lain. Ya nanti logika itu nanti kita akan bahas, tapi di awal ini aku pengen tanya pendapatmu sebagai seorang yang juga punya latar belakang studi Islam. Bagaimana kamu melihat orang-orang yang berkata bahwa bukti Islam itu adalah agama yang benar karena tadi itu ya, wah akhirnya ketemu bukti gitu. Bagaimana menurut kamu? Ya kita saksikan video yang pertama ya, yuk kita dengerin. Karen Armstrong, dia seorang profesor, dia menulis juga tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi in Islamic perspektif. Jadi dia menulis secara jujur, tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan bahwa the most rational religions unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional di dunia ini unfortunately Islam. Kenapa? Dia kan Islam kan banyak framing agama apa? Teroris ya kan? Nanti dia paling rasional. Nah, from she has written, jadi